Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel YouTube saya. Gimana kabarnya hari ini? Oke, kali ini saya akan eksperimen dengan bor listrik saya ini. Ini bor biasa, tidak ada dua arah putaran, hanya bor listrik biasa. Dayanya itu 260 watt. Ini bor saya udah lebih dari 10 tahun. Jadi kali ini saya akan modifikasi bornya menjadi dua arah putaran. Jadi ada putaran kiri dan putaran kanan. Ini kondisinya hanya satu arah putaran saja, ini putaran ke kanan. Oke, saya akan kasih label dulu. Ini stiker memory card udah lama dari majalah Hot Game. Mungkin dulu ada yang pernah punya majalah ini. Oke, saya kasih label dulu. Mudah-mudahan masih bisa nempel. Oh, tidak bisa nempel lagi. Oke, cari dulu yang mana yang bisa nempel stikernya. Mudah-mudahan masih bisa nempel. Oke, oh tidak bisa juga. Yaudah, biarin aja. Jadi gimana konsep supaya bisa mengubah putaran motor listrik ini atau motor AC? Walaupun kita ubah posisi saklarnya ini, saya balikan, dia akan tetap putarannya ke kanan. Saya kasih spidol aja deh, spidol putih. Nah, lihat putarannya ke kanan. Nah, walaupun kita bolak-balik, dia tetap akan putar ke kanan kalau motor itu terpasang. Berbeda dengan motor 3 fasa yang cuma dengan memindahkan salah satu fasanya aja, kabelnya putarannya bisa berbalik. Jadi kita bikin konsep dulu untuk putaran motor listrik itu menggunakan ada arah konduktornya, arah putaran konduktor ke atas, gerakan medan magnet dan aliran arus listrik pada dalam konduktor. Jadi kalau aliran arus listriknya itu maksudnya aliran arus listrik ini adalah arah putaran kumparan. Jadi saya akan bikin contohnya seperti ini. Jika fasa masuknya seperti ini F fasa, arah lingkaran kumparannya seperti ini. Oke. Nah, lingkaran kumparan seperti ini, bisa jadi ini adalah utaranya, ini selatannya yang terbentuk medan magnetnya. Kita anggap seperti itu aja. Nah, kalau kita balik arah kumparannya, otomatis F-nya di sini, N-nya di sini. Jadi ini adalah jadi bunyi selatan, ini jadi utara. Maaf. Ini utara, ini selatan. Konsepnya seperti itu. Untuk perubahan gaya medan magnet, sehingga arah konduktornya pun akan berubah posisinya. Nah, jadi berbeda dengan motor listrik yang satu fasa. Karena kumparan hanya terdiri dari dua kumparan. Nah, ini adalah rotornya. Nah, jadi ini KU atau kumparan utama, ini kumparan bantu. Jadi untuk merubah ini sebenarnya terhubung dengan sebuah kapasitor biasanya, ataupun dengan ini untuk motor induksi terpasa seperti ini rangkaiannya. Jadi untuk merubah putarannya, contohnya dalam kondisi seperti ini, dia akan putarannya ke kanan. Untuk merubahnya, kita putus bagian sini, kita sambungkan ini ke sini, dan yang ini ke sini. Ya, itulah konsep untuk merubah putaran untuk mengubah arah putaran motor induksi satu fasa. Oke, jadi
Saya akan coba bongkar dulu bor listrik saya ini, apakah bisa dirubah arah putarannya. Oke, ini bentuk isi jeroan dari motor listrik satu fasa. Ini saya menggunakan motor bor. Oke, jadi gimana cara mengubah arah putarannya? Jadi kalau untuk motor seperti ini atau motor rotor lilit ya jenisnya, kita cukup mengubah posisi sikat arangnya. Ini adalah sikat arang, ini lamelnya. Kita akan ubah, contoh tadi itu putarannya ke kanan. Oke, saya akan ubah posisi sikat arangnya ini. Kita lepaskan dulu, ini udah kejepit dulu tadi. Kita lepaskan sikat arangnya. Ini posisinya saya kasih tanda dulu. Ini A, ini B. Kita akan lihat apakah benar akan terjadi, akan berubah posisinya. Ini kabelnya saya kasih tanda putih. Akan ubah posisi sikat arangnya ini. Sekarang yang B-nya udah bersilang, B-nya di sini, yang A-nya udah posisinya di sebelah sini. Lepaskan dulu posisi statornya, lari-lari. Oke, sekarang saya pasang lagi. Oke, dan pas posisinya. Tadi putarannya tuh ke kanan. Oke, kita coba putarannya ke kiri. Tutup lagi dulu biar nggak terbang sikat arangnya. Oke, ganjel. Kita lihat putaran motornya setelah kita ubah posisi sikat arangnya. Jadi putarannya ke arah kanan sekarang ya, ke arah kiri. Lihat, nah, cukup simpel mengubah arah putaran dari motor listrik motor listrik AC ini. Itu cukup mengubah. Kalau untuk yang motor lilit ini sangat mudah. Kita hanya cukup merubah posisi sikat arangnya. Saya akan balikin lagi posisinya. Jadi gimana caranya supaya bor saya ini bisa dua arah putaran tanpa saya bongkar. Jadi saya akan menggunakan saklar DPDT. Saya akan pasang di sini. Mana yang bagusnya? Sini aja kali ya. Akan saya pasang di sini untuk mengubah arah putaran motor listrik saya. Bor listrik saya ini saya akan ubah arah putarannya dengan memasang saklar DPDT kecil ini. Nah, gimana caranya? Saya akan ukur dulu posisinya. Pasang dulu posisinya agar
tidak kena ke tempat yang lain. Pasangnya posisinya di sini. Saya akan lepas rotornya terlebih dahulu. Aman saat saya membuat celahnya. Ini saya akan pasang di sini. Oke, untuk kedudukan saklar DPDT-nya sudah selesai saya buat. Saya akan pasang di sini. Saya akan ubah rangkaiannya dulu. Rangkaian sikat arangnya ini kita modifikasi. Ini saya akan cari kabelnya dulu. Kabel ke sikat arang harus saya potong terlebih dahulu. Kira-kira segini aja potongannya. Oke, ini juga dipotong. Jadi ini saya silang dulu konektornya. Yang bagian sini disilang ke sini, ini silang ke sini. Oke, ini sudah saya sambungkan. Saya bikin silang seperti ini. Konektornya, pinnya. Oke, maaf tadi videonya terpotong karena ada sedikit masalah teknis, masalah memorinya penuh. Oke, ini sudah saya pasang ke board saya. Jadi ini konstruksinya, nanti saya akan bikin gambarnya. Ini bagian dari anchor dari apa ini, bagian starternya ini saya sambungkan ke saklar DPDT atas yang ujung-ujung. Kemudian untuk ke sikat arangnya, ini kabel sikat arangnya, untuk ke sikat arang taruh di tengah. Kemudian bagian ini saya silangkan
saya akan rakit lagi. Sudah saya pasang, saya akan rakit lagi. Bornya kita akan coba apakah berhasil menjadi bor 2 arah putaran, bor biasa jadi 2 arah putaran. Oke. Ini yang sekarang A. Kita kembalikan lagi ke sini ya, lagi ke sini. Nah, ini udah saya pasang semuanya. Kita pastikan tidak ada kabel yang tersangkut di bagian stator maupun rotornya yang akan menyebabkan dia gangguan dalam berputar. Kita coba kunci dulu, saya akan pasang dulu skrupnya. Sekarang kita akan mencoba arah putaran dari motor bor listrik lama ini, apakah masih bisa dibikin 2 arah putaran. Oke, mari kita coba. Putaran pertama, kita balik, putar ke atas. Nah, jadi bor listrik lama saya yang hanya 1 arah putaran sekarang bisa jadi 2 arah putaran. Putaran kanan, putaran kiri, dan berhasil. Oke, saya akan pasang skrup ini. Jadi kita butuh putaran kanan dulu. Ini yang ganjel. Di sini saya akan gambarkan gimana skema rangkaiannya. Jadi itu terdiri dari sebuah kumparan di sini. Oke. Ini adalah bagian rotornya. Ini sekat arang di sini. Maksudnya lamel. Oke, bagian sekat arangnya di sini. Jadi masing-masing ini tersambung ke bagian sekat arang. Ini masuk ke 120. Jadi yang saya potong bagian sini dan sini untuk menuju ke sekat arang saya potong, saya pasang sebuah saklar DPDT. Jadi yang ini saya silang ke sini ujung-ujung, yang ini juga
tarik ke sini, dan satunya lagi ke arah sini. Untuk yang ujungnya ini saya akan sambung ke bagian sini, dan ini lagi juga ke bagian sini. Oke, saya kasih spidol merah aja rangkaian barunya. Yang ini terputus. Ya, jadi kira-kira seperti itulah rangkaian konstruksi dari merubah arah putaran sebuah bor listrik yang menggunakan motor listrik jenis rotor belit. Jadi sangat mudah, bisa dicoba di rumah tanpa harus membeli bor listrik yang baru yang bisa dua arah putaran. Diubah bagian atasnya. Oke, terima kasih telah menonton video tutorial saya kali ini. Jangan lupa like video saya dan subscribe channel saya agar saya bisa lebih mengembangkan channel ini jadi lebih baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.